Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang keripik bayam Barix. Saya Muhammad Syamsuri dengan NPM 2017 435 00926 dari kelas R6O. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik kekayaan fauna maupun kekayaan floranya. Tidak salah lagi bahwa di Indonesia terdapat banyak tumbuhan yang beraneka ragam, lengkap dengan ciri khasnya masing-masing. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang berdampak pada iklimnya, yaitu tropis dan banyak gunung berapi yang masih aktif, menghasilkan tanah yang unsur hara, sehingga tanahnya subur dan cocok untuk berbagai macam jenis tanaman. Berbicara mengenai sayuran, terutama bayam, tumbuh amat melimpah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman ini mudah sekali untuk tumbuhnya karena dipengaruhi oleh kondisi iklim dari negara ini, dan masyarakat biasanya memanfaatkan sebagai bahan makanan seperti diolah menjadi sayur bening, sayur bayam, atau yang dikenal dengan sayur konci. Kelanjutannya dari latar belakang, kandungan gizi dan vitaminnya sangat banyak, khususnya bagi anak-anak yang sangat memerlukan gizi dan vitamin untuk pertumbuhan. Kandungannya terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Kandungan gizi bayam yang kaya akan nutrisi juga dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah, serta dapat mencegah kanker usus, diabetes, dan gagal ginjal. Akan tetapi, bagi sebagian orang, terutama anak-anak, pastinya akan bosan dengan olahan dari sayuran bayam yang hanya sebagai sayuran saja. Maka dari itu, diperlukan solusi untuk mengubah anggapan dari orang-orang bahwa sayuran bayam bisa diolah menjadi cemilan yang enak. Untuk itu, peneliti tertarik mengembangkan sayur bayam menjadi keripik bayam yang dicampur dengan bumbu-bumbu tetapi tidak menghilangkan rasa khas dari bayam, sehingga rasanya akan membuat orang tertarik dan untuk mencoba mengkonsumsinya saja. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis produktivitas inovatif yang dapat dihasilkan dari tanaman bayam Amaranthus? Yang kedua, apakah ada peluang usaha yang dihasilkan dari produk bayam? Kemudian, yang ketiga, berapa besar tingkat produksi dan penjualan yang dihasilkan dari pembuatan keripik bayam? Kemudian ada tujuan program. Yang pertama, membuat produk inovatif dari tanaman bayam Amaranthus spp. Yang kedua, ada mengetahui peluang usaha dari produk keripik bayam Amaranthus spp. Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat produksi dan penjualan yang dihasilkan dari keripik bayam. Kemudian luaran yang diharapkan yaitu menciptakan suatu produk yang inovatif, di mana memiliki bentuk yang menarik dan rasa yang enak, sehingga masyarakat akan membuat orang yang sebelumnya tidak senang mengkonsumsi sayuran menjadi lebih tertarik mencobanya. Kemudian manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, membuka wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam wirausaha sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas yang ada saat ini. Dan yang ketiga, memberi kontribusi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yang sering menjadi faktor utama dalam kriminalitas. Kemudian yang terakhir, keempat, mengubah pandangan masyarakat tentang kegunaan dari sayuran bayam yang biasanya hanya bisa diolah
menjadi sayuran saja, ternyata dapat dilakukan inovasi dengan memproses menjadi keripik bayam. Kemudian prospek pengembangan bareks. Di daerah kami, khususnya Jonggol, sangat mudah untuk menemukan bahan baku bayam. Hampir di setiap pasar ada yang menjual bayam yang fresh dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Melimpahnya bahan baku di mana-mana membuat kami banyak pilihan, yang dimana memudahkan mencari bahan baku yang baik. Salah satu penunjang dari pengembangan usaha yang kami jalankan ini bisa dilihat dari kondisi lingkungannya, karena kondisi lingkungan di sini lumayan ramai akan penjual. Jadi ada kemungkinan hal tersebut menjadi faktor yang lumayan cukup untuk pengembangan usaha, sehingga membuat kami untuk mencoba membuat usaha ini. Ditambah lagi, kami mencoba menjual dengan harga tergolong atau terjangkau untuk semua kalangan yang ada. Jadi menambahkan keyakinan untuk membuat usaha ini bersama teman-teman. Prospek pengembangan barek yang selanjutnya itu produk kami. Produk yang akan kami jual adalah keripik bayam yang kemungkinan besar sudah ada lebih dahulu yang menjual, tetapi kami yakin kami pun tidak akan kalah saing dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Produk kami mengembangkan keripik bayam yang awalnya dengan rasa original saja, dengan penambahan rasa yang menarik, mulai dari rasa pedas yang membuat lidah bergoyang. Kemudian ada rasa keju yang manis-manis asin. Ada rasa barbecue yang berasa dagingnya. Ada juga mix rasa. Dari semua rasa digabung menjadi satu. Yang kebayangkan rasanya bagaimana? Dan masih ada lagi yang lainnya. Untuk itu gambaran umum produk yang kami buat sudah bisa membedakan dengan produk yang lainnya. Selain membuat berbagai banyak rasa, kami juga akan terus melakukan pengembangan untuk produk yang kami buat. Analisis SWOT yaitu strength. Strength itu merupakan kekuatan. Di sini bahan baku yang mudah didapatkan dan murah. Kemudian tidak tergantung pada musim, karena keripik bayam lebih mudah didapatkan dan digemari konsumen. Weakness yaitu kelemahan. Bayam yang mudah busuk sehingga dapat menurunkan kualitas. Susah menjaga kepercayaan terhadap pelanggan jika bisnisnya secara online. Kemudian opportunity, peluangnya cukup besar untuk dikembangkan, memberikan keuntungan yang cukup besar. Kemudian traits, yaitu produk mudah ditiru, terbatas bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian harga merupakan ekspresi nilai yang mengenai kegunaan kualitas produk itu sendiri. Citra yang terbentuk kelompok kami yaitu melalui promosi. Selain itu ketersediaan produk kami melalui pelayanan, sehingga pricing bukan semata-mata biaya produksi dan keuntungan saja yang kami ambil, melainkan sebuah nilai yang mencerminkan. Dalam menentukan harga keripik bayam ini, kami memberikan harga yang tepat kepada konsumen agar ikatan antar produser dan konsumen berjalan lebih baik. Harga untuk barek per bungkus yaitu 12K atau harga yang dipasarkan yaitu 12.000. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah berdasarkan input, proses, dan output sebagai berikut. Yang pertama, input praproduksi, proses atau produksi. 3, outputnya. Kemudian 4, evaluasi. Kemudian input praproduksi. Sebelum masuk ke tahap produksi pembuatan, kelompok kami melakukan beberapa riset tentang lokasi atau keadaan yang terjadi saat ini, mulai dari pasar, akan bahan yang diperlukan, kemudian dari riset minat para konsumen tentang produk yang akan kami jual. Terus riset merupakan awalan untuk berinovasi dengan produk kami. Setelah melakukan riset, di awal kelompok kami akan melakukan studi kelayakan tentang produk yang kami jalankan ini. Studi kelayakan ini dilakukan dengan prospek apakah produk kami ini akan bertahan dalam jangka panjang atau hanya sebatas sementara. Dan untuk mengetahui produk yang kami jual, kami jalankan menguntungkan untuk kami atau tidak. Kemudian tahap yang terakhir adalah pemilihan bahan dan alat yang akan digunakan untuk menunjang proses pekerjaan produk yang dilakukan, serta melakukan persediaan tempat dan prasarana untuk pembuatan produk. Kemudian proses atau produksi. Pertama yang kita lakukan membeli bahan-bahan seperti
bayam raja yang biasa ditemukan di pasar, yang besar-besar itu. Kemudian yang kedua tepung terigu, garam halus, tepung roti, minyak goreng 1 liter cukup untuk menggoreng. Kemudian air bersih, bubuk perasa yang seperti rasa tadi yang disebutkan. Kemudian berbagai bawang goreng, bawang merah, bawang putih, kemudian telur untuk menambah cita rasa mungkin. Kemudian survei pasar, kemudian ada studi kelayakan, persiapan bahan, persiapan SDM, yaitu sumber daya manusia yang akan dilakukan, kemudian dana yang terakhir. Untuk output dari produksi yang akan kami keluarkan itu bayam crispy dengan berbagai macam rasa, mulai dari rasa original, rasa barbecue, rasa balado, rasa keju, rasa sapi panggang, rasa rumput laut, dan lain-lainnya. Dan tahap evaluasi. Tahap ini yang akan kami lakukan adalah tahap evaluasi yang akan dilakukan pada saat produksi produk kami telah selesai. Tahap evaluasi ini berisikan laporan pada kegiatan, mulai dari tahap pra-produksi sampai tahap produksi, dengan lama waktu tertentu. Tahap laporan ini kami buat dan keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Di sini inputannya riset pasar, studi kelayakan, persiapan bahan dan SDM, dan dana. Kemudian lanjut ke prosesnya. Prosesnya di sini yaitu pelitik-pelitik daun bayam, kemudian cuci bersih, campur tepung beras, maizena, garam, tepung baking powder, dan air. Aduk rata. Adonannya encer tapi tidak encer sekali. Kemudian haluskan bumbu halus, kemudian masukkan ke adonan tepung. Aduk rata. Celupkan tiap lembar daunnya ke adonan tepung dan ke tepung roti. Kemudian goreng dalam minyak panas hingga matang dan berwarna kecoklatan. Kemudian terakhir angkat dan tiriskan. Setelah dingin, masukkan dalam plastik kemasan. Kemudian outputnya yaitu keripik bayam bareks dengan berbagai rasa. Anggaran biaya yang di sini jenis pengeluaran. Yang pertama, peralatan penunjang sekitar 840.000, kemudian barang habis pakainya 798.000, perjalanannya 900.000, kemudian lain-lainnya seperti biaya spanduk, kemudian pamflet sekitar 750.000. Yang dijumlah yaitu 3.288.000 untuk anggaran biaya yang kita keluarkan. Kemudian jadwal kegiatan pada persiapan yaitu pada bulan ke-1 di minggu pertama, kemudian pembuatan proposal di bulan ke-1 itu minggu kedua sampai minggu ke-4. Kemudian di bulan kedua ada proses administrasi yang dilakukan 2 minggu di bulan kedua. Kemudian pada bulan kedua juga dilakukan proses produksi sampai bulan 2 sampai bulan 4, yang memberikan waktu sekitar 10 mingguan. Kemudian monitoring dan pemasaran yang dilakukan pada bulan keempat selama 7 minggu. Kemudian pembuatan laporan akhir yang dilakukan pada bulan kelima selama 3 minggu di minggu kedua. Keripik bayam bareks, untuk ketua kami itu Alfian Renaldi, merupakan ketua dari pembuatan keripik barek ini. Kemudian Muhammad Syamsuri yang merupakan produksi yang mengolah keripik barek bayam tersebut dan memegang keuangan. Kemudian ada Chris Miandri S. Sinaga, yaitu pemasaran yang mengolah penjualan terhadap para pelanggan. Bagaimana? Sekian, terima kasih telah memperhatikan presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.